Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pada video ini kita akan membahas tentang kisah alasan Syekh Nawawi Al-Bantani menunda Kiai Khalil Bangkalan menjadi muridnya. Sesampai Kiai Nawawi di Banten, banyak yang gembira atas kepulangan beliau, banyak yang sowan kepada beliau. Berita kepulangan beliau pun segera menyebar ke seluruh tanah Jawa dan Madura. Begitu senangnya hati Kiai Khalil mendengar hal ini, segera beliau bersiap-siap menempuh perjalanan ke kota Banten. Ketika Kiai Nawawi mengetahui bahwa Kiai Khalil muda akan berkunjung ke Banten, beliau hanya tersenyum dan segera beliau bersiap-siap kembali ke kota Mekah agar Kiai Khalil tidak bisa menemuinya. Syekhona Khalil Bangkalan sangat tekun dalam mencari ilmu di beberapa pondok pesantren. Berkat ketekunan dalam hal mencari ilmu, beliau akhirnya menjadi sosok pemuda yang disegani. Karena kealimannya, beliau senang sekali mengikuti Mbah Masil yang diadakan di manapun. Apalagi kalau membahas tentang kitab-kitab atau hukum-hukum syariat, pasti beliau sangat betah sekali. Beliau sudah merasakan manisnya rasa beribadah dan menuntut ilmu. Meskipun beliau sudah menyantri ke beberapa kiai alim dalam waktu yang tidak sebentar, hingga ukuran ilmu yang beliau peroleh sebenarnya sudah sangat mencukupi untuk diajarkan. Namun beliau ibarat orang yang selalu haus akan tetesan air yang segar saat berada di tengah padang pasir. Begitu juga di dalam masalah belajar dan tabarruk, beliau masih merasa haus akan buahan itu, hingga suatu ketika beliau mendengar tentang seorang ulama besar yang alim di daerah Banten yang bernama Kiai Nawawi Al-Bantani. Sebenarnya Syekhona Nawawi tidak berada di Banten, tempat kelahirannya, namun beliau sudah menetap dan berdakwah di kota Mekah Al-Mukarramah. Kealiman dan kezuhud dan Kiai Nawawi sudah terdengar di seluruh penjuru Indonesia. Hingga saking seringnya Kiai Khalil mendengar tentang Kiai Nawawi, maka niat dan tekad beliau untuk berguru kepada Syekh Nawawi tak bisa dibendung lagi. Untuk mengetahui perjalanan hidup Syekh Nawawi Al-Bantani yang haus akan ilmu, perjuangan kita sudah pernah membahasnya. Untuk Kiai Khalil muda dengan sabar menunggu kedatangan Kiai Nawawi Al-Bantani pulang ke Banten. Memang biasanya Kiai Nawawi juga pulang ke Banten, entah itu 2 tahun sekali atau lebih. Meski cuma sebentar, Kiai Nawawi sendiri adalah salah satu kekasih Allah yang di kehidupan beliau selalu dipenuhi dengan kemuliaan dan karomah. Terbukti saat beliau masih berada di kota Mekah, beliau tahu dengan apa yang diinginkan oleh Kiai Khalil Bangkalan yang ada di Madura. Pada saat itu segera beliau berangkat pulang ke Banten. Dengan waktu perjalanan yang tak seperti biasa, seperti yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qais Al-Harani, seorang wali dari Turki yang tiap habis berjamaah subuh di Turki kemudian mengajar di Madinah Al-Munawwarah dan pulang lagi ke Turki sebelum matahari terbit. Jika Allah yang berkehendak kepada Kiai Nawawi Al-Bantani, seperti halnya pada Syekh Al-Harani tadi, makan tidak perlu waktu lama untuk menempuh perjalanan dari Mekah ke Banten. Sesampainya Kiai Nawawi di Banten, banyak yang gembira atas kepulangan beliau.
banyak yang sowan kepada beliau. Berita kepulangan beliau pun segera menyebar ke seluruh tanah Jawa dan Madura. Begitu senangnya hati Kiai Khalil mendengar hal ini. Segera beliau bersiap-siap menempuh perjalanan ke kota Banten. Ketika Kiai Nawawi mengetahui bahwa Kiai Khalil Muda akan berkunjung ke Banten, beliau hanya tersenyum dan segera beliau bersiap-siap kembali ke kota Mekah agar Kiai Khalil tidak bisa menemuinya. Beliau berpesan kepada salah satu keluarganya, jika ada pemuda yang bernama Khalil datang, bilang saja saya sudah kembali ke kota Mekah. Dan tolong hal ini jangan engkau ceritakan kepada siapapun, karena ini adalah urusan saya dengan Kiai Muda. Ternyata Kiai Nawawi memang benar-benar kembali ke kota Mekah. Akhirnya sesampailah Kiai Khalil Muda itu di rumah Kiai Nawawi Al-Bantani, begitu kecewanya beliau karena tidak bisa bertemu dengan Kiai Nawawi yang sangat beliau harapkan barokah dan nasihatnya. Beliau sangat ingin belajar kepada Kiai Nawawi, meski cuma sebentar. Rasa capek tidak beliau rasakan. Tekadnya untuk berjalan ke Kiai Nawawi tidak surut, malah semakin menjadi-jadi. Akhirnya Kiai Khalil pun berencana menyusul Kiai Nawawi ke kota Mekah. Dan Kiai Nawawi yang sudah berada di kota Mekah, ketika tahu bahwa Kiai Khalil Muda akan menyusul dirinya ke kota Mekah, beliau mengajar seperti biasanya di salah satu daerah di kota Mekah sambil menunggu kedatangan Kiai Khalil. Akhirnya tiba saatnya Kiai Khalil berangkat ke kota Mekah dengan membawa bekal secukupnya. Meskipun sangat lama perjalanannya menuju kota Mekah, namun semua itu terkalahkan oleh tekad dan niat beliau untuk belajar ke Kiai Nawawi itu. Itu gambaran sosok Kiai Haji Khalil Muda yang tidak pernah merasa cukup dan puas dengan ilmu agama yang sudah didapat di beberapa pesantren. Beliau masih tetap ingin belajar dan belajar. Terus tibalah Kiai Khalil Muda di tanah suci. Terlebih dulu beliau datang ke Masjidil Haram yang di dalamnya terdapat Ka'bah yang mulia. Beliau jelas sejarah mencatat apakah ketika beliau datang ke kota Mekah untuk mencari Kiai Nawawi itu adalah yang pertama kali atau yang kedua kalinya. Kemudian beliau pun mencari tempat di mana biasanya Kiai Nawawi mengajar. Dalam waktu yang tak seberapa lama, akhirnya ketemulah tempat Kiai Nawawi itu. Namun apa yang terjadi ketika ditanya, memang betul rumah itu adalah tempat Kiai Nawawi tinggal dan mengajar. Namun sudah 2 hari yang lalu beliau berangkat pulang ke Indonesia. Pasti bisa kita rasakan bagaimana perasaannya Kiai Haji Khalil Muda saat itu. Meskipun tidak bertemu dengan Kiai Nawawi, Kiai Khalil Muda tidak langsung pulang ke Indonesia karena beliau harus melaksanakan ibadah haji dulu. Musim haji pun telah usai dan Kiai Khalil bangkalan pun berangkat pulang ke Indonesia. Namun untuk kepulangan beliau yang ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu karamah kepada beliau, yaitu entah bagaimana kisahnya. Yang jelas perjalanannya beliau menuju Indonesia berlangsung sangat singkat dan cepat. Kita pasti mengerti akan hal itu. Jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil untuk terjadi, walaupun semuanya ada di luar jangkauan. Akhirnya sampai di Indonesia. Singkat cerita, setelah beliau selesai menerima tamu-tamu yang menyambut kedatangan beliau dari tanah suci, maka niat untuk ketemu Kiai Nawawi beliau teruskan lagi. Kemudian berangkat beliau menuju ke Banten. Untuk yang kedua kalinya, susah payah dalam perjalanan itu tidak beliau hiraukan. Akhirnya sampailah Kiai Khalil Muda di rumah Kiai Nawawi yang berada kali ini, yaitu Kiai Nawawi sengaja menunggu kedatangan Kiai Khalil Muda dan akan menemuinya. Sebelumnya di mana beliau selalu menghindar agar Kiai Khalil Muda tak bisa menemui dirinya, pastilah itu semua ada tujuan dan maksud tertentu, dan Allah lah yang mengatur semua perjalanan. Para kekasihnya bertemuan pun akhirnya terjadi. Sangat bahagia hati Kiai Khalil Muda
bisa berhadapan langsung dengan Kiai Nawawi. Pada saat itu Kiai Khalil Muda sungkem di hadapan beliau, kemudian saling mengobrol pun berlangsung. "Anda dari mana, Gus?" tanya Kiai Nawawi. "Saya dari Madura, Kiai," jawaban Kiai Khalil Muda. "Kira-kira ada keperluan apa, Gus?" tanya Kiai Nawawi. Kiai Khalil Muda menjelaskan tujuan beliau yang ingin menimba ilmu kepada beliau dengan bahasa yang sangat santun, yang mencerminkan bahwa Kiai Khalil Muda nantinya adalah bukan orang yang sembarangan. Kiai Nawawi pun mengerti akan maksud Kiai Khalil itu. "Loh, kenapa Anda datang jauh-jauh ke sini untuk menimba ilmu kepada saya? Bukankah di dekat daerah Anda terdapat seseorang yang sangat alim, sangat zuhud dan sangat waraknya? Kenapa Anda tidak menimba ilmu kepada beliau saja?" kata Kiai. "Namun siapakah orang yang Kiai maksud tadi?" tanya Kiai Khalil. "Penasaran itu, Kiai, yang ada di Pasuruan. Bukankah saat Anda masih kecil dulu sudah pernah ke sana? Dan bukankah Kiai itu dulu pernah bilang kepada Anda agar Anda datang ke sana lagi jika sudah besar?" Jelas Kiai Nawawi itu. "Kiai yang ada di Pasuruan, bukankah saat Anda masih kecil dulu sudah pernah ke sana? Dan bukankah Kiai itu dulu pernah bilang kepada Anda agar Anda datang ke sana lagi jika sudah besar?" Jelas Kiai Nawawi. Jawaban Kiai Nawawi itu berbuat beliau membuka kembali kenangan masa kecil dulu. Beliau teringat saat diajak ayahandanya bersilaturahmi ke tempat seseorang Kiai yang bernama Syed Abu Azhari. Namun dalam hati Kiai Khalil Muda masih ragu apakah Kiai Abu Zarin itu yang dimaksud oleh Kiai Nawawi. Nah, sudah diingatkah ia betul nama beliau Kiai Abu Zarin? Dan sudah lama ditunggu oleh beliau. Segeralah ke Pasuruan, dekat desa Karangsono itu, kata Kiai Nawawi. Sebelum Kiai Khalil Muda menanyakan siapa Kiai yang beliau maksud itu, Kiai Khalil Muda menyesal kenapa beliau sampai lupa dengan peristiwa yang beliau alami bersama Kiai Abu Zar. Dulu bukankah Kiai itu memang sudah berpesan agar ia menemuinya lagi di saat dirinya sudah dewasa? Dan beliau juga semakin yakin bahwa Kiai Nawawi adalah benar-benar seorang kekasih Allah. Dari mana beliau tahu sedetail itu tentang peristiwa yang beliau alami dulu bersama Kiai Abu Zarin? Akhirnya Kiai Khalil Muda pun menuruti anjuran Kiai Nawawi agar kembali ke Jawa Timur dan menemunya Kiai Abu Zarin di Pasuruan. Yang menarik dalam kisah ini sebenarnya Kiai Abu Zarin sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Kiai Nawawi pun sudah tahu akan hal itu, namun Kiai Khalil Muda belum mengetahuinya. Dan rupanya Kiai Nawawi sengaja tidak memberitahu beliau tentang hal itu. Dengan tekad yang sangat kuat, akhirnya beliau menuju ke Pasuruan, ke tempat Kiai Abu Zarin. Dan sekarang timbul pertanyaan logika, apa yang akan kita pakai jika ada seseorang yang masih hidup akan menemui bahkan belajar kepada orang nyata-nyata sudah meninggal dunia dalam 3 tahun yang lalu? Jawabannya adalah Allah lah yang mengatur dan menghendaki semua itu, dan tidak ada sesuatu pun yang sulit baginya. Setelah sampai di Pasuruan, beliau pun menanyakan tempat Kiai Abu Zarin. Sudah lama sekali beliau tidak kembali ke tempat itu, sehingga sekarang beliau lupa tempatnya. Sedangkan setiap orang yang beliau tanya di mana tempat Kiai Abu Zarin, mereka menyangka bahwa beliau tanyakan adalah tempat kuburannya. Mereka pun menuju makam Syed Abu Zarin itu. Namun bagi Kiai Khalil Muda yang mereka tunjukkan adalah rumah Kiai Abu Zarin, bukan kuburannya. Setelah beliau sampai di tempat Kiai Abu Zarin, subhanallah, benar-benar Kiai Khalil ditemui oleh beliau. Seakan-akan Kiai Abu Zarin itu benar-benar masih hidup. Tidak jelas seperti apa proses belajar Kiai Khalil Muda di tempat Kiai Abu Zarin saat itu. Yang jelas hingga kini di makam Kiai Abu Zarin terdapat sebuah tulisan di dinding yang menceritakan tentang pertemuan dan belajarannya Kiai Khalil Muda bersama Syed Abu Zarin. Dan peristiwa itu sudah menjadi sebuah kisah yang selalu disampaikan di saat
acara Haul Akbar Sayyid Abu Dzarrin di Pasuruan yang biasanya diselenggarakan pada tanggal 16 Syawal tiap tahunnya. Bahkan hingga kini dari pihak anak cucu Kiai Khalil Bangkalan selalu mengirimi beras ke Pasuruan untuk acara haul tersebut. Sahabat Islami, semoga ini bisa bermanfaat dan semoga ini bisa menambahkan ketakwaannya kita dan kecintaannya kita kepada wali-wali Allah. Mungkin cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.